Pernahkah kalian berpikir bagaimana sosok pemimpin yang baik? Atau pernahkah kalian berpikir bahwa menjadi pemimpin itu perlu memiliki satu kompetensi-kompetensi khusus? Memimpin bukan berarti hanya sekedar memberikan instruksi, tetapi bagaimana dia mampu berkolaborasi, berkomunikasi, serta berpartisipasi dengan kelompok. Baik dalam kelompok berskala kecil maupun dalam ruang lingkup yang lebih besar. Seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi, termasuk bernegosiasi dengan kemajuan ruang virtual yang semakin mengglobal. Nama saya Rian Hidayatullah. Inilah pemikiran saya tentang kepemimpinan. Setiap manusia pada hakikatnya adalah seorang pemimpin. Oleh karena itu, manusia sebetulnya mampu untuk memimpin dirinya sendiri dan juga merealisasikannya ke dalam konteks yang lebih luas lagi. Di era kemajuan teknologi seperti sekarang, dengan luasnya ruang virtual dan digital, manusia harus mampu beradaptasi, berintegrasi, dan juga memadukan cara-cara baru untuk menghasilkan gagasan yang baru. Tujuannya agar manusia dapat bertahan dan juga bisa merealisasikan kreativitasnya untuk nilai kebermanfaatan yang lebih luas. Oleh karena itu, kemampuan kepemimpinan perlu digali terus agar bisa terus adaptif dalam segala kondisi. Kepemimpinan harus menjadi sebuah narasi yang besar agar bisa terus dibudidayakan, khususnya dalam konteks Indonesia. Karena setiap individu yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik tentu akan memiliki nilai manfaat yang lebih luas dan juga bisa meningkatkan terus kemampuannya. Transformasi besar-besaran ke dalam ruang virtual dan digital seharusnya menjadi alarm bagi seorang pemimpin untuk bisa menyebarluaskan konsep kepemimpinan melalui kebijakan dan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Kaderisasi kepemimpinan perlu dilakukan bukan hanya di dalam ruang fisik, tapi juga di dalam ruang virtual melalui jalan literasi digital. Melihat semakin banyaknya akses yang terjadi di ruang virtual dan juga media sosial, maka seorang pemimpin harus mampu melakukan pembenahan-pembenahan di berbagai lini. Literasi digital bagi seorang pemimpin adalah sebuah pengetahuan yang lengkap, mulai dari mampu mengoperasikan teknologi, mempergunakan internet dengan sebaik-baiknya, membudayakan melakukan filtrasi atau penyaringan terhadap berbagai akses informasi, dan juga melakukan pengamanan terhadap data-data pribadi masyarakat. Jika literasi digital masyarakat meningkat, maka akan lahir narator-narator bangsa yang dapat mengusung perubahan di masa depan. Mereka akan memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian dan juga bisa menghasilkan karya-karya yang monumental. Para narator-narator bangsa ini bukan hanya memberikan informasi atau menyebarluaskan gagasan-gagasan yang bersifat positif, tapi juga mampu mendorong dan menularkan gagasan-gagasan itu kepada orang lain secara luas. Sebuah konsep kepemimpinan yang baik harus memiliki daya jangkau yang luas, sehingga dapat ditularkan dan menimbulkan sebuah kesadaran kolektif bagi masyarakat. Kepemimpinan memiliki berbagai definisi. Yang pertama adalah sebuah kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, kepemimpinan juga merupakan sebuah sistem kontrol diri untuk mengelola tugas yang akan dikerjakan. Oleh karena itu, setiap individu yang memiliki konsep kepemimpinan yang baik atau modal yang kuat tentang kepemimpinan tentu akan memiliki potensi yang luas juga di masa datang untuk bisa melakukan perubahan yang sangat besar. Berkaitan dengan era disrupsi seperti sekarang ini, wacana tentang kepemimpinan juga mengalami banyak perubahan. Metode dalam mentransmisikan nilai-nilai kepemimpinan harus berkembang ke ruang-ruang virtual untuk bisa menjangkau masyarakat digital, terutama milenial. Dengan begitu, setidaknya dampak buruk dari internet atau media sosial dapat dikurangi atau direduksi dengan menularkan narasi tentang kepemimpinan atau berbagai hal-hal positif yang bisa menggambarkan nilai-nilai perubahan. Seperti kita tahu, generasi milenial saat ini tidak hanya membutuhkan sosok yang inspiratif, tetapi juga membutuhkan sosok yang bisa membuat perubahan secara konkret. Selain itu, literasi digital juga tidak hanya digunakan sebagai sebuah landasan yang bersifat fundamental, tetapi juga harus menjadi sebuah perilaku sosial. Setiap tindak tanduk atau perbuatan seorang pemimpin di ruang virtual harus menjadi sumber informasi atau sumber pembelajaran bagi masyarakatnya.
Yang membuat narasi kepemimpinan ini menjadi penting untuk disebarkan ke ruang digital adalah dengan semakin meningkatnya interaksi anak muda ke dalam ruang virtual atau media sosial. Ini akan menimbulkan berbagai ekses dan juga dampak-dampak negatif, sehingga perlu dilakukan semacam editorialisasi atau pembuatan konten-konten yang positif untuk bisa mengimbangi hal-hal yang bersifat negatif. Indonesia sebetulnya memiliki sebuah narasi yang sangat istimewa karena berasal dari berbagai kebudayaan yang sangat beragam, serta mampu mengelola keberagaman itu menjadi sebuah sumber kekuatan. Oleh karenanya, dibutuhkan lahirnya berbagai narator-narator bangsa yang berasal dari generasi muda atau generasi milenial untuk bisa membawa misi tentang kekayaan nilai-nilai Nusantara. Para narator ini adalah kader-kader atau generasi-generasi yang akan menjadi calon pemimpin bangsa. Mereka juga akan menjadi agen yang akan mengampanyakan narasi-narasi kepemimpinan. Para narator ini harus bergerak seperti virus dalam menyebarkan informasi tentang kepemimpinan. Dengan demikian, dampak yang dirasakan akan lebih cepat terasa dan lebih efisien. Seorang pemimpin yang lahir dari narator-narator semacam ini akan memiliki daya saing yang sangat tinggi, memiliki kemampuan dalam beradaptasi dan juga responsif terhadap perubahan, serta selalu berpikir secara progresif demi terjadinya sebuah perubahan yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Seorang pemimpin masa depan harus mampu bertransformasi ke dalam ruang digital atau ruang virtual untuk bisa berinteraksi dengan setiap orang atau masyarakat. Hal itu juga sebagai sebuah realisasi terhadap bentuk perubahan. Percakapan di ruang virtual seperti media sosial harus diimbangi dengan sebuah percakapan yang bersifat positif. Hal itu hanya dapat terjadi jika dilakukan oleh seorang pemimpin yang bersifat progresif. Setelah pandemi COVID-19 berakhir, narasi atau model kepemimpinan semakin berkembang dan juga memiliki urgensi yang sangat tinggi. Seorang pemimpin saat ini harus mampu berinteraksi jarak jauh menggunakan ruang virtual. Penguasaan ilmu komunikasi dalam ruang virtual ini menjadi sangat penting, terutama berkaitan dengan budaya, etika, dan juga keamanan digital. Oleh karena itu, percepatan literasi digital memiliki sifat yang multifungsi. Yang pertama, tentu untuk membangun narasi-narasi kepemimpinan. Yang kedua, untuk bisa berkolaborasi, adaptif, dan juga bisa berpartisipasi dengan masyarakat digital secara lebih luas. Percepatan literasi digital memiliki kekuatan pada komunikasi, teknologi, kesadaran budaya, etika, dan juga keamanan. Tentu saja, kemampuan literasi dasar juga harus dikuasai terlebih dahulu. Seorang pemimpin yang mampu berkolaborasi juga akan menularkan narasi tentang partisipasi, sehingga para anggota atau masyarakat yang dipimpinnya akan mampu memiliki kesadaran partisipatif yang tinggi. Jika setiap individu atau masyarakat telah memiliki kesadaran partisipatif atau inisiatif yang tinggi, tentu akan berdampak kepada pembangunan bangsa. Wujud kepemimpinan yang baik tentu harus berlandaskan kepada sebuah kesadaran kolektif yang bisa berdampak kepada sosial atau masyarakatnya. Kesadaran atau dorongan internal itu murni muncul dari hati nurani seorang pemimpin. Konsep kepemimpinan tidak hanya melulu berbicara tentang kekuasaan atau organisasi, tetapi juga bisa berbentuk nilai-nilai yang menggambarkan intelektualitas. Seseorang yang memiliki karakter atau intelektualitas yang tinggi tentu berpotensi untuk mengaktualisasikan dirinya dan kepintarannya di masyarakat. Dengan demikian, berbicara tentang narasi kepemimpinan tidak hanya selalu berhubungan dengan lembaga, komunitas, organisasi, atau perusahaan, melainkan berhubungan dengan pengembangan manusia secara personal. Manusia atau individu dengan kualitas kepemimpinan yang baik tentu akan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Pemimpin yang memiliki karakter dan memiliki literasi digital yang baik telah selangkah lebih maju dalam mengawal masa depan bangsa.